Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak, Ya, jadi untuk modul 3.3 ini kita aksi nyatanya itu membuat program baik itu intra, ko atau ekstrakurikuler yang tujuannya itu nanti membangun kepemimpinan murid, jadi berdampak positif terhadap murid. Nah, saya kemarin ada ngobrol-ngobrol dengan Pak Rijal selaku wakil kurikulum. Rencananya saya akan memasukkan eskul public speaking, jadi keterampilan berbicara di depan umum, berkomunikasi dengan latar belakang anak-anak kita ini. Salah satu kompetensi yang wajib mereka miliki untuk kedepannya itu adalah keterampilan berkomunikasi, Pak, ya, di zaman sekarang. Betul. Kemudian bagaimana mereka bisa menyampaikan pesan dengan efektif, artinya bagaimana cara mereka tampil di depan umum, ya. Yang paling sederhana mungkin saya ingin membina anak-anak ketika upacara hari Senin untuk MC, kemudian undang-undang dan pembacaan doa itu sudah terstandar, Bapak. Terkadang kan ada yang bagus, ada yang masih kurang bagus. Karena pergantian tiap Senin ya. Berganti petugas di kelas itu. Ya, betul, Bu. Nanti anak-anak yang saya kader itu nanti akan saya turunkan mendampingi OSIS untuk membimbing anak-anak yang bertugas upacara itu, Pak, khusus untuk 3 itu terutama. Nanti saya juga mungkin akan membimbing anak-anak. Saya ada anak debat, gimana gesturnya sebaiknya, cara mereka body language-nya, memaparkan, tatapan mata. Mungkin itu saya akan bantu di luar konten dari pembina dari eskul debat misalnya, gitu, Pak. Saya juga berencana mau berkolaborasi dengan teman-teman yang memiliki kemampuan public speaking. Mungkin nanti guru bahasa Indonesia juga saya libatkan. Mungkin nanti tidak secara keseluruhan, mungkin ada sekitar 40 anak, tetapi dari pengkaderan itu mereka akan mengimbaskan kepada yang lain. Itu bagus, Bu. Karena memang sekolah kita itu pada dasarnya memiliki karakter murid yang berbeda-beda kemampuannya. Itulah yang kita kembangkan untuk menjadi bekal hidup dia selanjutnya, baik di kampus maupun di masyarakat. Ada yang pandai berbicara, tapi kalau ditata, dibina, akan menghasilkan suatu karya yang baik. Misalnya bisa berpidato, berdebat, dan bisa mengungkapkan konsep-konsep di muka umum. Itu saya setuju, Ibu, ya. Monggo, Bu, dilanjut kalau masih mungkin, ya. Iya. Jadi nanti rencananya ini karena belum aktif belajar, masa-masa ulangan, mungkin nanti saya akan sosialisasikan juga, berdiskusi dengan teman-teman rekan sejawat, perwakilan siswa juga. Jadi mendengar dari mereka seperti apa sih rancangan yang tepat seperti itu, Pak. Jadi saya akan melibatkan seluruh warga sekolah di dalam program saya ini. Mungkin nanti akan membentuk kepengurusan juga, Pak. Jadi supaya mereka merasa memiliki. Karena eskul itu perlu diwadahi, ya. Mungkin ini juga saya membaca medsosnya itu IG-nya anak-anak. Itu kalau tidak ada pertandingan antar kelas. Salah satu di situ kalau tidak salah itu juga menyangkut kemampuan public speaking ini. Bisa nanti kolaborasi dengan Pak Edi selaku pembina OSIS, ya kan? Monggo, Ibu, lanjut kalau masih ada, ya. Rencananya seperti itu, Bapak. Karena kalau eskul yang lain kan rata-rata sudah banyak kita di sini. Jadi hal sederhana yang ingin saya lakukan, dan itu insya Allah nanti bermanfaat untuk anak sampai dia kuliah, sampai dia bekerja, menikah. Keterampilan berkomunikasi dan berrelasi itu sangat penting, Pak, ya. Karena itu menjadi dasar juga tercapainya tujuan kita tuh kalau kita bisa mengutarakan maksud dan tujuannya. Karena orang lawan bicara itu harus ngerti maksud kita itu, ya. Itu bagus, Ibu, karena memang tidak semua siswa kita memiliki, tapi banyak yang berpotensi, perlulah digali kemampuannya, diwadahi. Selama ini kan mereka ada ikut debat, ada guru bahasa Indonesia, ada guru bahasa Inggris, lihat debatnya, tapi wadahnya di dalam eskul ini, wadahnya itu eskul debat, tapi ini kan public speaking ini lebih luas, bagus. Dan juga mungkin pengurus OSIS juga perlu dilatih itu, karena kadang-kadang dia cara menyampaikan kalau menyusun proposal itu juga perlu dibina, perlu dikasih kemampuan, karena juga pada saat mereka menyampaikan orasi kampanyenya juga saya lihat ada yang memiliki kemampuan luar biasa, ada yang biasa-biasa gitu.
Silakan Bu. Jadi memang target utamanya karena ini belum efektif belajar, itu OSIS MPK. Mungkin nanti ketua-ketua paskib saya ambil pengurus eskul ya kan juga eskul di sekolah ini dulu. Semester depan nanti baru akan kita jalankan. Mungkin saya akan mengambil Jumat siang. Kan sudah tidak ada mapel pembelajaran. Seminggu sekali nanti setelah hari sholat Jumat itu rencananya mungkin jam 2 sampai jam 3 itu. Nah, ide ini juga saya sudah florkan Pak dengan teman-teman sesama guru penggerak. Jadi kemarin itu ide ini saya angkat ketika kita kegiatan ruang kolaborasi diskusi. Di situ ada guru PAUD, SD, kemudian SMA dan SMK mengangkat tema saya ini untuk kerja kelompok, dan itu semua antusias. Ada antusias itu ya. Karena memang apa kemampuan public speaking ini sudah sekarang tuntutan yang harus diikuti oleh semua pihak di sekolah ini, karena ke depan itu orang itu juga selain pinter keterampilannya, dia harus pandai juga menyampaikan ide-idenya di muka umum. Betul sekali. Jadi bahkan teman-teman bilang begini, wah ini bukan siswanya saja, kita sebagai guru juga perlu belajar untuk public speaking. Teman-teman kemarin alhamdulillah. Jadi yang PAUD bertanya loh, gimana kalau di TK nggak ada eskul nih? Saya bilang ajari anak untuk menceritakan tentang diri di depan umum. Jadi istilahnya sesuaikan dengan usia atau fase mereka, perkembangan fase. Dengan fase A ya. Betul. Jadi masih mulai belajar dengan temannya seperti apa. Betul. Ya, cocok Ibu. Saya dukung sekali program Ibu. Mudah-mudahan nanti di sekolah ini semakin bergairah anak minta didampingi oleh guru, karena guru-guru sudah mulai banyak memikirkan masa depan anak-anak kita. Jadi bukan kita bertumpu pada mapel tertentu, tapi holistik seluruh mapel itu bisa untuk hidup mereka gitu. Mungkin itu kalau pendapat saya. Dan saya dukung Ibu apabila apa-apa perlu diperlukan apa-apa bisa berhubungan dengan kami atau terima kasih banyak Bapak. Sama-sama tetap sehat Bu ya. Semangat. Kapan lokakarya ke-6-nya itu? Dalam waktu 1 bulan ini nanti ada lokakarya 6 dan 7 baru panen ya. Panen karya. TI juga masih 2 kali. Mudah-mudahan lancar terus dan menjadi motivasi untuk yang lain. Ya, terima kasih Ibu atas pemaparannya, dan terima kasih pada tim peliput Ibu Desi telah membantu inilah kolaborasi nyata gitu ya. Oke, mudah-mudahan lancar. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum Pak Rijal. Waalaikumsalam Ibu Absina. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ya, agak lelah sedikit saja. Perlu istirahat. Betul. Karena aktivitas yang sangat amat padat. saat ini 2 minggu harus tugas dinas keluar, beberapa harus ada beberapa program guru penggerak juga, ada kurikulum, ada teman jasa juga. Monggo Ibu, apa yang bisa dibantu? Mohon izin menindaklanjuti koordinasi kita yang sebelumnya tentang program yang akan saya angkat untuk tugas di modul 3.3, yaitu tentang program yang berdampak terhadap murid ya. Baik. Kemarin sudah saya sampaikan bahwa tentang eskul public speaking di sekolah ini, jadi sudah berdiskusi dan koordinasi dengan kepala sekolah, berdiskusi dengan teman-teman guru dan TU, melakukan jajak pendapat dan diskusi dengan siswa juga. Jadi secara keseluruhan itu mereka menyambut positif kegiatan ini. Bahkan rekan-rekan guru itu meminta jangan hanya siswa saja nih, kami guru-guru juga butuh untuk public speaking. Saya sampaikan juga, saya tidak akan tangani sendiri, akan berkoordinasi dengan teman-teman yang memang sudah handal di sana. Teman-teman guru bahasa kan rata-rata sudah bisa, teman-teman yang lain juga. Nanti mungkin sesekali saya akan panggil narasumber dari luar, mungkin melatih MC. Ada beberapa kenalan juga yang memang biasa melatih public speaking. Mungkin butuh dana, tapi biasanya kalau untuk sekolah mereka transport sajalah sama konsumsi, biasanya lebih diringankan. Kalau di guru mungkin nanti kita gabungkan dengan komunitas yang ada Ibu. Betul. Biar programnya bisa berjalan beriringan. Betul. Kalau fokus ke Ibu ini nanti harapan saya memang ke siswa saja ya, secara program. Nanti untuk di program guru itu bisa juga jadi masukan. Kan kita udah kurang lebih 2 tahun ini Bu di komunitas guru bahagia kita yang memang belum terprogram. Soal tahun ini akan saya programkan, masukan itu nanti saya tampung dulu supaya nanti juga bisa berdampak
untuk Bapak Ibu guru ya. Iya, betul. Monggo Ibu. Jadi kalau eskul ini memang tujuan ini siswa sih. Mungkin masukan itu betul bisa ditindaklanjuti untuk salah satu bahan workshop nanti teman-teman. Jadi kita bisa bergantian saja, minimal yang standar lah. Bagaimana mempersiapkan bahan untuk presentasi, bahasa tubuh, ekspresi, mimik, mungkin kontak mata kita seperti apa, tangan kita seperti apa, biar teman-teman juga lebih terstruktur sih Pak untuk bisa bicara depan umum. Mungkin harapannya gini Pak Rijal, kalau memungkinkan kan nanti bisa dimasukkan di SK untuk semester depan. Baik, berarti ada penambahan ekskul baru ya. Baik, berarti nanti Mas Susilo digarap langsung ya. Ini kebetulan yang kamera Mas Susilo di tim pengembang kurikulum. Jadi nanti langsung dimasukkan. Sebenarnya sudah kita masukkan ya. Iya. Jadi sudah ada di SK kita itu kemarin ada ekskul untuk public speaking. Iya. Nah, nanti insya Allah akan kita terbitkan tidak lama. Jadi mungkin sekitar tanggal 14-an. Iya. Itu pembagian tugas. Nanti di sana sekalian kita paparan. Siap Ibu. Kita apresiasi dan kita sambut baik dan kita laksanakan. Terima kasih banyak Pak Rijal. Kemudian salah satu implementasi yang paling dekat karena ini masih menjelang libur ya, itu saya memasukkan lomba MC formal dulu untuk kegiatan kelas meeting. Jadi sekedar membaca undang-undang untuk setiap kelas, mencari bibit Pak, supaya nanti pada pelaksanaan upacara itu lebih bagus. Misalnya tadi yang Bella, kemudian yang baca undang-undang, nanti bisa saya rekrut untuk di dalam eskul itu melatih adik-adiknya juga. Rencananya seperti itu. Itu tadi Lutfia Wardah dari eskul debat. Oh iya. Nah rencananya juga gitu Pak, kita akan koordinasi mungkin dengan debat. Jadi nanti seperti apa mungkin kontennya di debat. Kemudian beberapa hal mungkin nanti bisa kita kolaborasi dengan eskul public speaking. Kalau public speaking memang lebih luas ini ya, lebih ke perform dia di acara formal ya. Betul. Tapi kalau debat kan lebih ke sisi kuatnya adalah argumentasi. Betul. Jadi, ya kita rancang saja Ibu nanti programnya seperti apa. Yang jelas seperti yang Ibu harapkan secara SK itu langsung kita tindak lanjuti, langsung kita dukung. Mudah-mudahan nanti berdaya gitu ya. Termasuk juga kami juga kan ada beberapa ekskul yang kemarin menjadi rujukan kita di guru penggerak sebelumnya. Ada English Zone nanti juga itu masih kami pertimbangkan juga. Ke Ibu Aja Linda supaya dia bisa mengawal gitu. Saya rasa memang setiap harus ada memang perubahan-perubahan signifikan untuk sekolah kita biar lebih baik Ibu. Betul. Tidak hanya sekedar tampil di depan umum sebenarnya. Secara keseluruhan tuh latar belakang itu prihatin. Anak-anak zaman sekarang kan keterampilan berkomunikasinya memang masih kurang pas kadang-kadang Pak. Cara menyampaikan pesan. Yang ditonton game. Betul. Jadi mungkin kalau ada beberapa nanti perwakilan dari kelas untuk eskul itu bisa memberi warna ya. Siap. Seperti apa sih keterampilan berkomunikasi yang efektif pada dasarnya itu. Mungkin itu Pak Rijal dari saya. Terima kasih banyak. Siap Ibu. Insyaallah dari sekolah secara kekurikuluman maupun dari sisi kesiswaan sangat mendukung program Ibu. Mudah-mudahan nanti bisa berjalan bagus dan nantinya juga bisa menjadi inspirasi juga buat teman-teman guru penggerak di Madrasah Loka 7 ya. Karena kita juga belajar dari teman-teman yang lain, ternyata ada program-program bagus unggulan yang diciptakan yang kita tidak pikirkan tapi dipikirkan oleh teman-teman yang lain. Mungkin itu Ibu dari kita. Sehat selalu, tetap semangat. Semoga cepat lulus dan siap menerima tugas berikutnya ya. Karena ada tugas tambahan nih buat para guru penggerak nih Bu dalam hal pemberdayaan. Nah, ini karena direkam, saya sampaikan bahwa SMA Negeri 11 Samarinda ini adalah angkatan pertama untuk sekolah penggerak, di mana salah satu rekomendasi di dalam lapor pendidikan adalah pemberdayaan guru penggerak di dalam manajemen. Dalam hal ini nanti wakil kepala sekolah ataupun yang lain. Nah, kebetulan kita ada 4 dan secara proses ini sudah ada 4 yang hampir selesai ya. Jadi nanti akan semuanya akan kami tempatkan di posisi wakaf dan tidak boleh menolak karena ini amanah undang-undang gitu ya. Jadi dulu mungkin boleh ditolak tapi hari ini mungkin kita berbicara kepala sekolah, pengawas itu adalah hadiah di masa datang ya. Kalau itu memang rezeki kita ya sampai gitu. Tapi hari ini proses belajar kita sering dipertanyakan oleh orang-orang di luar sana bahwa bagaimana guru penggerak.
hari ini guru penggerak ya lewat jalur pemberdayaan ini. Jadi salah satunya adalah bagaimana mempercepat ilmu yang sudah didapatkan diterapkan di dalam proses manajemen agar nanti bisa berdaya lebih, dan juga sekaligus meningkatkan kompetensi guru-guru penggerak tadi di tingkat tataran manajemen dalam hal pengambilan keputusan, kebijakan, kolaborasi bersama tim dan seperti itu. Mungkin itu Bu dari saya, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Pak Rijal, luar biasa ini. Betul-betul terharu dan bangga nih dapat support yang luar biasa dari seluruh warga sekolah, sangat membanggakan Pak. Terima kasih, saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Zina, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Siang. Mohon izin, terima kasih banyak telah hadir pada hari ini. Kita akan berdiskusi santai saja, terutama tentang keterampilan komunikasi warga sekolah secara umum. Jadi baik guru, TU, tapi orientasi utama itu adalah memang murid. Nah, artinya murid-murid kita di sini seperti apa Bapak Ibu nih? Kemampuan komunikasi, tampil di depan umum, kemudian public speaking mereka secara umum yang pernah Bapak Ibu, terutama yang di kelas ya, secara langsung melihat mereka presentasi seperti apa. Silakan Bapak Ibu. Dari segi budaya, Iya. public speakingnya mereka tuh sejauh ini di semester ini kan, gimana cara mereka menjelaskan konsep desain karya mereka kan Bu? Iya. Nah jadi itu kalau misalkan anak-anak yang bergabung di OSIS dan organisasi lain, OSIS jurnalistik, seraya dan lain sebagainya, mereka lebih pede karena terbiasa di organisasinya. Akan tetapi siswa-siswa yang anggapannya pasif berorganisasi Bu, itu memang dia agak pemalu. Nggak semua, tapi jadi kalau untuk misalkan anak-anak organisasi, tapi nggak semua Bu ya, nggak semua anak-anak yang pasif organisasi dia juga pasif kemampuan kemampuan komunikasinya, tapi cenderung mereka tuh lebih pendiam dan terbata-bata pada saat menyampaikan sebuah informasi. Nah, mungkin identifikasi saya seperti itu. Jadi sudah ada anak yang memang mampu. Tapi sebagian memang belum percaya diri ya. Oke. Terima kasih Bu Amsina. Berkaitan tadi dengan kemampuan berbicara anak, yang pertama tentang siswa dulu lah ya. Berkaitan dengan kemampuan berbicara anak, pada dasarnya setiap kelas, terutama kelas 3 yang saya ajarkan itu rata-rata 60-70% aja lah yang mampu berbicara di depan, untuk keberanian berbicara. Ini mungkin langkahnya bisa kita lihat pada saat berdiskusi kelompok. Tidak semua anak itu berani berbicara di depan. Solusinya seperti apa? Mungkin di sekolah ini perlu diberikan wadah, terutama ekskul khusus untuk, atau sudah ada saya yang tidak tahu ya, khusus untuk anak-anak yang punya potensi untuk berbicara. Karena ini berkaitan dengan bidang studi yang saya emban juga. Misalkan kemampuan anak dalam berpidato, kemampuan anak dalam berpuisi, kemampuan anak dalam bisa memaksimalkan dirinya sebagai MC dan lain sebagainya. Mungkin itu wadahnya saja di sekolah ini yang belum ada. Kalau secara umum di dalam kelas ya sekitar 70% anak-anak itu rata-rata mampu berbicara, cuman kurang dilatih saja. Artinya sebenarnya mereka punya potensi yang belum dimaksimalkan ya, belum digali seperti itu. Itu kalau yang ini ke siswanya. Kalau mungkin untuk para pendidik ya hampir semuanya yang namanya pendidik pandai berbicara. Semua itu dilakukan dengan kita sebagai pembina setiap hari Senin itu kan ada rolling setiap saat, setiap hari Senin itu semua mampu untuk melakukan berbicara di depan. Terima kasih Bu Misdar, Pak Teguh. Mungkin ini ya, kira-kira kalau kita bisa tidak mengidentifikasi tantangan atau kendala sehingga seseorang itu kesulitan bicara di depan umum. Silakan Bu. Pemberian kesempatan pada siswa ataupun orang tersebut untuk dia bisa mengungkapkan atau berbicara, walaupun pada saat pertama mungkin terbata-bata, tapi kalau terbiasa dia mengungkapkan apa yang disampaikan, nanti secara otomatis itu akan hilang dengan sendirinya rasa groginya, rasa tidak pedenya, baik itu dalam menyusun kata-kata ataupun menyampaikan ide-ide yang ada pada dirinya. Yaitu maka harus ada wadah, memberi kesempatan dan dibiasakan. Mungkin dari semua guru mata pelajaran juga
membiasakan siswa itu untuk bergiliran untuk berbicara di depan dia. Mungkin ya Bu, mungkin itu Mary, ya. Jadi jam terbang berpengaruh sekali di sini karena pembiasaan. Jadi bagaimana pembelajaran itu kita rancang untuk memfasilitasi ini. Misalnya dari diskusi kelompok, kemudian presentasi kelas, bagaimana mereka menyampaikan pendapat mereka tanpa menyerang, dengan santun, tetapi mereka tetap tegas misalnya di dalam berdebat gitu Bu ya. Oke. Luar biasa Bapak Ibu. Mungkin secara umum tantangannya yang mungkin rasa malu, ya tidak percaya diri seperti itu. Mungkin ada yang masih ingin menambahkan? Cukup Bapak Ibu? Oke. Jadi dari hasil identifikasi ini saya juga telah melakukan identifikasi terhadap siswa langsung, perwakilan siswa. Nah, kurang lebih sama Bapak Ibu kendala-kendala yang dihadapi. Saya juga menghadap Wakakur, Pak Rijal, Bapak Kepala Sekolah juga. Jadi mohon izin, mohon dukungan Bapak Ibu juga. Mungkin ke depannya nanti salah satu program saya di Guru Penggerak ini adalah Eskul Public Speaking. Saya akan bekerja sama dengan teman-teman yang memang sudah punya kemampuan di sana. Nanti kita akan kolaborasi untuk mengisi, karena public speaking itu kan luas sekali. Sampai gestur kita, cara kontak mata, bahasa tubuh kita secara keseluruhan, mimik. Nanti kita akan bekerja sama baik untuk teman-teman di dalam. Mungkin suatu saat nanti kalau ada kesempatan memungkinkan kita sesekali memanggil dari pihak luar, misalnya murid kita yang jadi MC kemarin, atau public speaking yang memang sudah profesional. Mungkin itu Bapak Ibu, bagaimana, maksudnya saya butuh tanggapan nih dari Bapak Ibu tentang rencana program yang akan saya laksanakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya minta maaf terlambat. Jadi untuk program yang akan Bu Sina buat itu sangat bermanfaat ya, terutama untuk siswa, karena dari pengalaman saya sendiri yang saya lihat peserta didik memang banyak yang mempunyai kemampuan untuk berbicara di depan umum tapi tidak secara keseluruhan. Nah, bagaimana caranya teman-teman yang aktif ini dapat mengajak teman-temannya yang minoritas atau yang tidak mempunyai kemampuan berbicara itu agar semuanya bisa mengembangkan kemampuan public speaking. Terima kasih banyak Pak. Maksudnya ini bukan program saya saja, keseluruhan nanti kita akan berkolaborasi. Target utamanya tuh minimal semoga hari Senin itu yang baca doa, undang-undang sama MC itu sudah terstandar Bapak Ibu ya. Jadi kita enak mendengarnya. Memang orang punya bakat tetapi kan tetap bisa dilatih seperti itu. Itu sih target utama. Jadi nanti anak-anak Eskul Public Speaking akan bantu anak OSIS khusus melatih yang 3 itu. Selain itu nanti bisa kerjasama dengan tim debat bahasa Indonesia, bahasa Inggris, seperti apa kita untuk public speakingnya ini, seperti itu. Mungkin satu orang lagi boleh Bapak Ibu terakhir untuk memberikan tanggapan. Sebagai guru di sini ya, mungkin tidak semua pede untuk saat tampil jadi pembina. Mungkin seperti guru bahasa itu bisa menularkan ilmunya bagaimana menjadi pembina, mungkin pembukaan perkataannya bagaimana sehingga bisa menularkan kepada kita-kita yang tidak terlalu fase dalam bahasa, mungkin itu ya. Oke. Baik Bu Peri CGP, kemarin terus diangkat jadi tugas kelompok. Dari sekolah-sekolah lain itu mereka juga tertarik. Ibu, ini bukan muridnya saja yang perlu, kami guru juga perlu. Walaupun sering berbicara di depan umum, mungkin bahasa kita tidak betul-betul tertata seperti guru bahasa atau teman-teman yang biasa tampil di depan umum. Jadi mungkin perlu juga nanti salah satunya kita IHT untuk ini ya Bapak Ibu ya, ke depannya artinya. Terima kasih banyak Bapak Ibu telah menyita waktunya Bapak Ibu yang berharga. Semoga ini bermanfaat. Misalnya untuk kebaikan sekolah kita, artinya ketika melibatkan banyak orang, banyak pemikiran yang akan muncul Bapak Ibu ya. Kita saling mendukung, saling mensupport, berkolaborasi untuk kebaikan siswa kita, terutama dengan program-program yang berpihak kepada mereka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu. Oke, salam sejahtera untuk kita semua. Pagi ini Ibu minta waktu sebentar untuk jajak pendapat tentang keterampilan berkomunikasi, public speaking.
Jadi menurut kalian apa sih kendala ketika kita tidak berani berbicara di depan umum, masih gugup bicara di depan umum, mungkin sudah banyak ide tapi pas berbicara tidak tertata dengan baik, ya? Boleh, siapa yang mau memberikan pendapat tuh? Silakan. Kira-kira apa? Mbak Chandra? Boleh. Ya. Nah, boleh disuruh. Silakan Mbak Chandra. Kenapa? Kira-kira apa kendalanya nih? Karena ibu pribadi di titik ini pun kadang konsepnya banyak yang keluar 70% saja. Terus bilang gugup nggak gugup banget. Tapi memang kita harus berdamai dengan rasa gugup itu. Sampai pembicara yang paling profesional dia punya rasa gugup ya. Jadi itu dilakukan. Tapi kita tahu caranya gitu ya untuk mengendalikan. Silakan. Kalau Ragantar apa kira-kira kendalanya? Misalnya kurang paham materi yang mau disampaikan gitu, jadi kayak kurang percaya diri gitu ya. Oke, berarti kendalanya dipersiapkan. Ya, oke. Jadi silakan. Terkadang kita itu Bu, ditelepon Bu. Nggak usah diangkat. Nanti aja. Fitri yang telepon. Silakan. nah, gue itu di saat menjelaskan itu terbata-bata ya. Itu karena pas kita ngeliat ke audiens, itu kita merasa pas eye contact-nya itu kita bakal merasa kayak aku ini bakal di-judge gitu kayak di Orang mau terima nggak nih ya? Iya. Yang saya sampaikan. bakal paham kan? Atau lirikan mata orang kayaknya ngeremehin kita gitu ya. Ya. Maka salah satu yang penting berarti bagaimana kita membangun hubungan ya. Membangun hubungan, keterlibatan termasuk kontak mata kita, bahasa tubuh kita. Ya, oke. Selanjutnya siapa lagi mau berpendapat? Tim. Ya. Jadi yang pertama di sini kan public speaking itu bukan sekedar hanya berbicara, Bu. Nah, di sini kendala saya bagaimana saya menyusun sebuah kata yang bisa dipahami oleh orang lain. Karena memang ketika public speaker itu mempunyai kepuasan ketika memang audiensnya itu mengerti apa yang kita sampaikan, Bu. Jadi di sini kendala yang paling berat adalah menyusun sebuah kata agar mudah dipahami oleh audiens. Betul. Jadi bagaimana caranya pesan kita itu tersampaikan ya, tersampaikan dengan baik. Kadang-kadang kan ada miskonsepsi di situ ya, maksud kita apa, terus orang lain menangkapnya. Nah, oke, sudah 3 nih pria, ibu mau yang wanita, silakan. Yuk, Bel, silakan Bella. Kalau misalnya ngomong-ngomong tentang public speaking tadi udah disampaikan sama teman-teman yang lain, dari yang kurang percaya diri, terus penyusunan kata yang sulit, terus terkadang kita itu gugup. Terus juga untuk melakukan public speaking sendiri, public speaker itu harus mengerti materi yang akan disampaikan supaya kata-katanya bisa tersusun dengan rapi dan tujuannya itu sampaikan dengan jelas. Lalu biasa kalau kendala itu selain gugup, kurang percaya diri, itu tentang bagaimana kita berpakaian. Misalnya kita bingung nih, audiensnya entah itu orang tua atau yang sepantaran, kita bingung mau berpakaian seperti apa supaya mereka mau memperhatikan kita. Karena kalau misalnya cuma berkata-kata aja dan pakaian kita ini kurang enak dilihat, mereka bakal kurang memperhatikan apa yang kita bicarakan. Oke, luar biasa. Visual itu salah satunya. Misalnya nih ibu hari ini tampil rapi bersih. Bayangin ibu kalau ngawas pakai daster gitu ya, belum mandi. Nggak ada orang yang ini ya, nggak bisa dipungkiri. Kita menarik orang dengan outer beauty, menahan orang dengan inner beauty kita. Jadi kita menarik orang pertama itu pasti secara visual. Kemudian orang bisa bertahan di samping kita karena memang kecantikan dari dalam istilahnya seperti itu. Maka penting, ini acaranya apa, kita berpakaian apa, tidak harus mewah, rapi, bersih, wangi, itulah minimal standarnya di situ ya. Oke, satu orang lagi yuk, cewek yuk, bagian belakang. Silakan, yuk, siapa? Nih kita sudah uji coba public speaker. Jangan sampai nanti saya tuh punya ide yang lebih baik loh. Kenapa tadi nggak ngomong ya? Nyesel kan? Itu ibu zaman dulu seperti itu. Yuk, silakan. Ya, apa kendalanya selama ini?
Gugup sih Bu. Gugup ya. Kalau misalnya gugup itu sudah maju, udah mau nyampein materi, tiba-tiba hilang semua. Kayak berbelit-belit dan susah dipahami. Iya, oke. Pada dasarnya keseluruhan seperti itu ya. Jadi dari persiapan yang kurang matang, kemudian gugup. Gugup itu manusiawi. Kenapa? Respon tubuh kita ketika kita cemas, kita tidak yakin. Kalian kalau belum pernah naik motor atau mungkin naik mobil ya, gas dikira rem, bisa kan seperti itu? Tapi kalau sudah lihai kan, lepas tangan juga bisa. Poinnya apa? Jam terbang juga penting ya. Berlatih, mempersiapkan. Ini udah berikutnya, datang telat, berpengaruh nggak? Berpengaruh. Datang telat, mandi keringat, LCD-nya udah mau nyala, materinya hilang. Kan banyak kejadian yang seperti itu. Bagaimana kita datang lebih awal, tidur yang cukup, sudah sarapan, dalam posisi fit, persiapan matang. Insya Allah yang di lapangan itu nanti apapun kendalanya lebih mudah ya. Kenapa Ibu jajak pendapat seperti ini? Ada program yang mau Ibu tawarkan nanti ke siswa-siswa, ke Bapak Ibu Dewan Guru. Salah satunya itu School Public Speaking. Jadi nanti Ibu akan membuat itu berkolaborasi dengan teman-teman rekan guru yang mampu di sana. Sesekali Ibu akan datangkan narasumber dari luar, kenalan-kenalan Ibu, teman-teman Ibu yang profesional. Ya, termasuk salah satunya kemarin kalau perpisahan MC itu dulu juga binaan Ibu. Kalau nanti mungkin bisa hadir berbagi cerita ke kita bahwa di titik ini semua bisa, percaya deh. Kalau kalian nggak tahu, bonus udah bisa nih ngomong dulu. Ya itu sebenarnya tadi yang diomongin dia tuh nggak seberapa dengan yang mau utarakan. Tapi rasanya tuh maju ke depan tuh mau menyesal mungkin sampingnya. Jadi harapan Ibu tidak ada yang menyesal karena tidak berani, minimal tampil dulu. Nanti kita benahi pelan-pelan isinya, caranya, gestur tubuh kita, pandangan mata kita, paling penting. Makanya kontak mata tuh salah satunya. Baru tidak terburu-buru, kalau tampil tuh tenang dulu, hati sekeliling, baru. Kalau audiensnya belum siap, jangan bicara dulu, logikanya kan gitu ya. Perhatiannya ke kita dulu. Mungkin itu dari Ibu. Terima kasih banyak anak Ibu, tepuk tangan untuk semuanya. Oke, terima kasih Bapak. Mungkin kita bisa lanjut untuk saya ingin berdiskusi kembali Bapak. Salah satu tugas guru penggerak itu di modul 3.3 itu adalah program sekolah yang berdampak positif terhadap melatih kepemimpinan. Saya punya ide untuk membuat school public speaking. Saya coba keluarkan juga ke anak-anak, jadi diajak pendapat ke siswa, kemudian ke kepala sekolah, wakakur, perwakilan Bapak Ibu Dewan Guru dan PU. Nah, termasuk hari ini Bapak, saya ingin mendengarkan pendapat Bapak selaku tokoh masyarakat. Kalau saya mengadakan school public speaking di sekolah yang meliputi nanti keterampilan berkomunikasi anak, bagaimana mereka bisa berdebat dengan santun, kemampuan untuk menyusun bahan presentasi, melakukan presentasi, kemampuan untuk negosiasi, dan yang paling sederhana mungkin pada saat upacara hari Senin itu mereka bisa menjadi MC yang sesuai standar, kemudian membaca doa dan membaca undang-undang, jadi lebih terstruktur. Bagaimana menurut Bapak dengan ide yang saya tawarkan, program yang saya tawarkan? Menurut saya Bu, itu sangat baik sekali karena dengan program Ibu itu nanti bisa menumbuhkan rasa percaya diri pada anak untuk tampil di hadapan umum. Tampil di hadapan umum dengan santun, baik, itu aja menurut saya. Karena rasa percaya diri itu penting Bu bagi anak itu dari nanti dia kalau tidak ada rasa percaya diri dia tidak akan bisa mengembangkan potensi yang ada pada dirinya. Betul. Terkadang dia punya potensi tapi belum percaya diri sehingga belum berkembang kan ya. Nah, artinya kedepannya memang ini saya akan kolaborasi Pak. Tidak sendiri tapi nanti melibatkan teman-teman mungkin dari bahasa Indonesia yang sudah memang terstruktur mereka dalam berbicara dan rekan-rekan dari guru lain yang memang sudah handal dalam public speaking ini Pak. Nah, sesekali nanti mungkin kita akan mendatangkan narasumber dari luar yang memang kompeten di bidang ini. Misalnya ada siswa kita yang sudah jadi MC profesional
Nah, nanti akan kita hadirkan atau ada rekan saya yang memang punya pelatihan public speaking. Kalau beliau bersedia nanti mungkin akan hadir di sini. Begitu juga akan melakukan kolaborasi dengan ekskul lain, misalnya debat. Saya akan berkolaborasi dengan debat bagaimana mengajari mereka tentang ekspresi, mimik, gestur, bagaimana berdebat mengintimidasi tanpa harus kasar seperti itu Pak ya. Tetap tenang, percaya diri, santun, betul sekali Pak. Oke, jadi secara umum sebagai tokoh masyarakat Bapak mendukung banyak kegiatan ini. Oke, semoga harapan ke depan kira-kira seperti apa dengan ekskul ini. Harapan ke depannya mudah-mudahan ekskul ini yang sesuai dengan yang dilakukan oleh Ibu. Bisa berkolaborasi dengan yang lain, bisa nanti mencetak siswa-siswa yang diharapkan untuk Ibu untuk bisa tampil di depan umum, mengembangkan bakat dan potensi yang ada pada dirinya. Paling tidak untuk menunjang masa depannya lah, siapa tahu nanti dia pun mencari kerja kan susah. Jadi bisa dipanggil orang untuk menjadi MC. Betul. Bisa menjadi lapangan kerja buat dia. Betul sekali Pak. Memang salah satu keterampilan yang sangat dibutuhkan di dunia kerja ini Pak ya. Oke, terima kasih banyak Pak Said telah bersedia hadir untuk 2 kali kita diskusi pada hari ini. Semoga berkah membawa kebaikan banyak apa yang kita lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hurun Ayunin, saya guru BK di SMA Negeri 11 Samarinda. Saya akan memberikan testimoni hasil dari diskusi kemarin tentang program public speaking yang diprakarsai oleh Ibu Hamsina. Menurut saya program ini sangat bermanfaat bagi siswa, bagi guru-guru yang ada di sekolah ini, karena dalam program ini anak-anak atau guru dapat belajar bagaimana berbicara di depan umum, bagaimana postur tubuh di depan umum, bagaimana sih body language saat berbicara di depan umum. Terus itu dapat melatih juga siswa. Selain itu, para siswa juga dapat mahir untuk presentasi di depan kelas, menjadi MC atau berpidato di depan umum dan lain-lain. Harapannya di dalam program ini dapat terwujud dengan baik, siswa mahir dalam berkomunikasi dengan baik dan tepat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feriawati, rekan dari Ibu Hamsina di SMA Negeri 11. Dan memberikan testimoni tentang hasil diskusi tentang program ekskul public speaking yang akan diprakarsai oleh Ibu Hamsina. Menurut pendapat saya, program tersebut sangat baik dan sangat bermanfaat khususnya bagi siswa-siswa kita, yang tentunya semua siswa nanti akan belajar untuk dia tampil di depan umum, di depan kelas ataupun di depan orang banyak, sehingga ada rasa keberanian yang selama ini mungkin siswa-siswa, ada beberapa siswa yang tidak mendapat kesempatan atau tidak mendapat arahan untuk bisa dia percaya diri untuk tampil di depan masyarakat sekitar. Dan hal ini, apa yang sudah diajukan oleh Bu Hamsina, patut saya acungi jempol dan saya dukung sepenuhnya. Sekiranya juga saya sebagai seorang pendidik juga mungkin belum 100% juga untuk bisa berbicara secara lancar di depan umum. Mungkin juga nanti saya ingin juga ikut berpartisipasi di dalamnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke.